Pengertian kelenjar timus. Suatu organ limfoid simetris bilateral yang terdiri atas dua lobus berbentuk piramid, terletak di bagian anterior mediastinum superior. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Ini adalah anatomi kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di antara paru-paru dan di atas jantung. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berbentuk piramid. Jika dilihat, maka strukturnya seperti ini. Fungsi kelenjar timus. Pertama, memperkuat sistem kekebalan tubuh pada masa anak-anak. Kedua, kelenjar timus menghasilkan sel T, pada dasarnya adalah sel darah putih. Ketiga, untuk mengendalikan pertumbuhan sel abnormal. Kelenjar timus juga memproduksi hormon timosin yang bertugas untuk menunjang kerja sel limfosit T dalam melawan infeksi dan sel kanker. Beberapa jenis hormon, seperti insulin dan melatonin, hormon pengatur tidur, juga diproduksi oleh kelenjar ini, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Peran penting kelenjar timus. Kelenjar timus memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur, akan mudah menyerang tubuh. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening, sistem limfatik di dalam tubuh. Sel yang berada pada kelenjar timus. Pertama, sel timosit merupakan cikal bakal sel T yang berasal dari kelenjar timus. Sel ini relatif rentan terhadap radiasi pengion. Iradiasi dengan dosis sampai 5 Gray menyebabkan penurunan limfosit lebih nyata pada bagian korteks dibandingkan bagian medula. Kedua, sel pra-T. Selama tahap proses pematangan berlangsung dalam kelenjar timus, sel timosit menjadi suatu populasi sel yang disebut dengan sel pra-T. Sel natural killer juga berasal dari populasi sel pra-T ini. Sel natural killer adalah suatu jenis sel yang keberadaannya secara alami dapat menghancurkan berbagai jenis sel tumor. Ketiga, sel penolong atau sel H. Fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai keberadaan antigen yang diterimanya dari makrofag kepada sel B yang sesuai. Sel bekerja sesuai regulator positif terhadap sel limfosit B untuk dapat berkembang dan berdiferensiasi menjadi sel plasma sebagai bentuk antibodi, dan sel memori B untuk melakukan aktivitas proliferasi. Sel H juga bekerja sebagai regulator positif terhadap sel stem limfosit, pra-T atau timosit, untuk berdiferensiasi menjadi sel sitotoksik. Keempat, sel peneka atau sel superior. Sel ini diaktifasi oleh sel lainnya, dan bekerja dalam menekan atau menurunkan berbagai respon dari sel T atau sel B lainnya. Mekanisme umpan balik antar sel H dan sel S merupakan salah satu fenomena penting dalam respons antar seluler-seluler. Sel S bekerja sebagai regulator negatif terhadap proses diferensiasi sel B, sel plasma, dan diferensiasi sel T menjadi sel Cl. Sel ini secara langsung dapat menghambat aktivitas sekresi antibodi yang dilakukan oleh sel plasma. Selanjutnya adalah sel sitotoksik atau sel Cl. Sel ini berfungsi ketika terstimulasi secara antigenetik dan langsung berhubungan dengan sel tumor dengan cara menghancurkannya. Sel Cl memiliki target yang sangat spesifik pada jenis tumor tertentu dan tidak akan bereaksi dengan jenis tumor yang lainnya, meskipun dalam tubuh yang sama. Yang terakhir adalah sel penguat atau sel Ta. Fungsi dari sel ini diyakini berhubungan dengan sel Cl, sel H, dan sel B. Sel Ta merangsang pematangan sel Cl yang antigen spesifik. Sel ini memiliki kemampuan dalam mendeteksi antigen yang menjelajahi oleh makrofag atau antigen permukaan sel,
dan mengaktifkan prekursor sel CL untuk melakukan proliferasi dan diferensiasi menjadi sel CL yang akan mengenai antigen-antigen lain pada sel target yang sama. Ini adalah gambaran kelenjar timus secara menyeluruh. Efek radiasi pada kelenjar timus. Terapi bagi pasien yang menderita kanker atau tumor pada bagian torak atau paru-paru dapat menjalani radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi adalah prosedur medis untuk menangani penyakit kanker. Radioterapi dapat diberikan melalui paparan sinar X, brachytherapy, dan obat yang diminum atau melalui suntikan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, biasanya dokter akan menggabungkan radioterapi dengan perawatan lainnya, misalnya kemoterapi atau operasi, dengan radioterapi. Efek radiasi pada kelenjar timus. Pada torak, terdapat kelenjar timus yang memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan anak. Kelenjar timus akan lebih aktif pada usia anak, sehingga akan sangat sensitif terhadap radiasi. Risiko radiasi pada saat eksposi berlaku untuk semua umur. Namun, anak-anak relatif lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Fungsi pertahanan tubuh pada anak belum sempurna, karena sel-sel pada sistem kekebalan tubuh masih dalam proses pertumbuhan, sehingga sangat sensitif terhadap radiasi. Apabila sel-sel tersebut terpapar radiasi, maka akan mudah rusak, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Pertama, penurunan laju produksi antibodi tubuh dan alergi. Kedua, penurunan konsentrasi maksimum, melumpuhkan fungsi pertahanan dari jaringan tertentu dalam tubuh secara normal. Mencegah terjadinya penetrasi material infeksi ke dalam aliran darah seperti kulit, paru, dan usus halus. Ketiga, kerusakan aktivitas fagositotik makrofag. Keempat, penurunan jumlah limfosit yang sangat berperan dalam pembentukan antibodi. Kelima, peningkatan jumlah antibodi, dan menyebabkan penurunan laju produksi antibodi. Efek radiasi pasca radioterapi torak. Sebenarnya, radioterapi lokal terhadap berbagai jenis tumor akan menyebabkan penurunan kemampuan sistem kekebalan tubuh. Pasca pemberian radiasi pada organ dada, seperti pada kasus kanker payudara, akan menyebabkan penurunan jumlah sel T sebesar 40% sampai dengan 65%. Pada kasus ini, organ timus akan terpapar radiasi dengan dosis yang sangat besar, sekitar 20 gray sampai dengan 24 gray. Beberapa efek, termasuk perkembangan nodul-nodul tiroid dan tumor, telah dilaporkan sebagai konsekuensi dari terapi pada organ timus. Karena organ timus terlibat dalam fase pematangan sel T, penyinaran pada organ timus jelas akan mempengaruhi proses tersebut. Perubahan morfologi dan fungsi organ timus dapat terjadi dengan dosis radiasi sebesar 0,05 gray. Pembagian sel limfosit T pada kelenjar timus. Sel penolong atau sel H, sebagian besar sel H, relatif sensitif terhadap radiasi, yaitu mengalami penurunan sampai 60% pada dosis radiasi sebesar 4 gray. Sebagian subpopulasi yang lainnya, bersifat radioresisten atau kuat terhadap radiasi, sampai dosis radiasi sebesar 20 gray. Tidak diketahui pasti, apakah sel ini adalah sel yang berbeda pada tahap pematangan yang berbeda, atau fraksi yang radioresisten yang identik dengan sel TA. Sel penekan atau sel S, secara umum, sel ini sangatlah radiosensitif. Hal ini tidak dianggap penting sampai adanya radioterapi terhadap kanker ganas. Jika populasi sel ini terkena radiasi, pertumbuhan sel kanker mengalami penurunan atau regresi. Hal ini dapat diamati pada hewan percobaan. Bila dilakukan radiasi pada seluruh tubuh, sebagian besar sel H bersama dengan sel S akan mati. Sehingga, terjadi peningkatan tetap, atau sementara pada proses neoplasia non-limfoid. Jika hanya sel radiosensitif yang mati, dan sel H bertahan, atau kembali bekerja secara normal, maka sistem imun dapat diaktifkan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Keadaan yang ada,
justru berbanding terbalik di antara kedua sel tersebut. Peningkatan proporsi sel H yang bersifat radioresisten, peningkatan proporsi sel S yang radioresisten. Untuk sel sitotoksik atau sel CL, sel ini memiliki sifat radioresisten. Meskipun terdiri dari dua populasi, sekitar 83% tahan terhadap dosis radiasi yang cukup tinggi, mencapai dosis sebesar 47 Gray. Sisanya 17% akan mati dengan dosis radiasi yang hanya sebesar 3,5 Gray sampai 4 Gray. Untuk sel penguat atau sel TA, tingkat radiosensitivitas pada sel ini masih belum diketahui. Ukuran kelenjar timus terus berkurang, sehingga menimbulkan penurunan daya tahan tubuh. Karena itu, resiko gangguan kesehatan menjadi semakin besar, seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus sendiri tidak dapat bekerja hingga akhir hidup manusia. Kelenjar ini akan terus menyusut secara perlahan. Dan ketika manusia masuk ke masa puber, kelenjar ini akan tergantikan oleh jaringan lemak. Saat anak-anak dan remaja, kelenjar ini akan lebih aktif, sehingga ukurannya lebih besar. Efek radiasi dosis tinggi. Efek radiasi dosis tinggi dapat melumpuhkan pertahanan dari jaringan tertentu dalam tubuh secara normal, lebih cepat dibandingkan dengan limfosit yang tidak terstimulus, sehingga akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memproduksi antibodi dan untuk melakukan repopulasi sel pada organ-organ limfoid yang mengalami deplesi akibat radiasi. Sehingga, pemberian radiasi setelah injeksi antigen akan menyebabkan peningkatan jumlah antibodi, tetapi menyebabkan penurunan produksi antibodi. Pengaruh pernah atau tidaknya pemeriksaan terhadap efek radiasi yang diterima. Pada pemeriksaan radioterapi torak, akan mempengaruhi radiasi ke kelenjar timus dan antibodi. Efek radiasi pada produksi antibodi, apakah individu yang bersangkutan pernah terkena antigen yang sama, respon sekunder, atau individu baru kali terserang antigen tersebut, respon primer. Respon primer umumnya lebih radiosensitif, karena belum terbentuk sel memori. Sedangkan respon sekunder bersifat lebih radioresisten karena adanya kontribusi klon sel memori yang telah ada dan respon primer yang baru melalui mekanisme stimulus ulang. Cara meningkatkan kerja kelenjar timus. Pertama, konsumsi suplemen dari Echinacea dan daun zaitun. Kedua, konsumsi 5 hingga 7 porsi sayuran setiap hari, terutama brokoli, kubis, dan kembang kol. Ketiga, konsumsi makanan yang kaya akan vitamin C dan vitamin E. Keempat, olahraga teratur, terutama yoga setiap hari. Cara menjaga kesehatan kelenjar timus di masa remaja. Pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kedua, rutin berolahraga. Ketiga, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Keempat, menjaga berat badan yang ideal. Kelima, perbanyak minum air putih. Keenam, mengurangi atau menghindari hal-hal yang dapat memicu stres. Dan yang terakhir, cukup waktu istirahat.